Puji Tuhan. Halo saudara-saudari. Ya, perkenalkan nama saya Putra. Nama saya Andika Sutoro Putra. Boleh panggil saya Andika, boleh panggil saya Putra. Ya. Hari ini saya sangat bersyukur ya. Saya diundang sama Pak Odi untuk sharing di sini. Ya. Ya, untuk bisa sharing di sini ya. Ya, saya sekarang masih usia 23 tahun. Tadi ada yang bilang ya boleh tuh tangan. Tadi dibilang saya usia 17 tahun. Ya, saya belum semuda itu. Saya sudah 23 tahun dan saya sudah 8 tahun saya merantau di kota Jakarta. Jadi saya bukan orang Jakarta. Saya orang Singkawang. Ada yang dari Singkawang di sini? Nggak ada ya. Saya sendirian doang berarti. Iya. Itu di Kalimantan Barat, ya. Jadi saya usia 15 tahun saya ke Jakarta. Saya merantau di kota Jakarta. Hidup sendirian, orang tua saya sekarang masih di sana. Jadi saya sejak muda saya berwirausaha entrepreneur ya, itu di kota Jakarta. Dan saat ini puji Tuhan saudara-saudari, pengalaman saya jatuh bangun gitu ya. Itu dulu saya selalu pakai kekuatan diri saya sendiri gitu, bukan pakai kekuatannya Tuhan gitu. Nah jadi saya banyak bangkrutnya, banyak gagalnya gitu. Dan dalam proses saya berjalan dalam Tuhan, sekarang saya sangat bersyukur ya, karena saya sekarang sudah jadi direktur di 3 perusahaan. Ya. 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 Direktur di 2 perusahaan IT dan satu lagi saya jadi presiden direktur untuk perusahaan pengolahan dana. Ya, itu ya terima kasih. Ya. Ya. Dan boleh saya mulai ya, saudara-saudari ya. Ya. Jadi hari ini saya pengen share tentang menjadi sukses bersama Tuhan. Amen. Ya, saya mulai dengan firman. Nggak bisa ya? Oke. Nah, kita boleh baca sama-sama, saudara-saudari. Ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara-saudari, ketika saya baca firman ini, saya keingat hidup saya yang dulu gitu loh. Dulu saya masih muda gitu ya, otak saya mikirnya uang, uang, dan uang. Seolah saya hanya mentuhankan uang gitu loh. Saya melupakan Kristus gitu kan. Padahal saya dari kecil saya orang percaya. Tapi otak saya mikirnya uang, uang, dan uang terus gitu. Nah ketika saya berbisnis, saya berusaha, banyak usaha yang saya jalankan itu banyak yang gagal. Karena saya berjalan dengan kekuatan diri saya sendiri gitu. Nah hari ini saya sadar bahwa kita jangan pernah bekerja itu dengan mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus mengandalkan kekuatannya Tuhan yang tidak terbatas. Amin ya. Nah, di sini guru telah sepanjang malam kami bekerja keras ya kan, pakai usaha dia sendiri kan, dan tidak menangkap apapun gitu. Tapi karena engkau menyuruhnya, artinya Simon ini melakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri dia sendiri, ya kan? Dia udah coba nggak dapet, dia pakai Tuhan dapet. Malah sampai jalannya itu mulai koyak, saudara-saudari. Kebayang nggak sih jala ikan saking penuhnya itu sampai mau koyak gitu. Artinya itu berkat Tuhan yang begitu besarnya gitu. Ketika kita mulai mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudari, mulai hari ini kita tanya sama diri kita. Pernah nggak dalam perjalanan hidup kita gitu ya, kita bekerja, apakah kita mengandalkan Tuhan atau diri kita sendiri? Ketika kita mulai kerja, kita berdoa nggak sama Tuhan? Tuhan, hari ini saya bekerja, tolong engkau lindungi, engkau berkati, sehingga apa yang saya kerjakan ini bisa berhasil dan bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Ya, amin ya saudara-saudari ya. Nah, saya mulai share ya, mulai cerita ya, tentang bagaimana perputaran uang gitu ya. Bagaimana uang itu berputar di bumi ini. Ya. Saya mulai dengan satu research. Ini, oke. Ini tahun 2010, saudara-saudari, di mana ada 388 orang itu memiliki total uang yang sama dengan setengah populasi manusia. Kebayang nggak sih?
388 orang itu punya uang sama dengan setengah populasi manusia, yaitu 3,5 miliar manusia. Gila, ya kan? Nah, ini data tahun 2010. Tahun 2015, dari 388 jadi 62 orang. Di sini kita mungkin sudah 62 orang, ya. Mungkin sekitar 50-60 orang. Nah, total 62 orang ini yang paling kaya di dunia itu kalau ditotalkan punya uang sama dengan setengah populasi manusia. Ini kan gila, benar ya? Artinya apa, saudara-saudari? Orang yang kaya semakin kaya, benar? Orang yang miskin semakin miskin. Pertanyaannya, kok bisa? Kenapa? Benar ya? Dulu 388, sekarang 62. Sekarang sudah tahun 2017. Nah, nggak tahu, mungkin sudah jadi 50 orang. Nah, ini kan jadi satu pertanyaan buat kita. Nah, dari data ini, saya dapat ini. 71% manusia yang masih hidup ya, itu memiliki penghasilan di bawah 11 juta rupiah. Artinya apa? Maksimal 71% manusia itu cuma punya maksimal 11 juta rupiah per bulan. Maksimal loh ya. Jadi bisa 1 juta sebulan, bisa 3 juta sebulan, bisa 500.000 sebulan, bisa aja nggak punya penghasilan gitu ya. Nah, itu 71%. Nah, terus ada yang cuma 0,7% manusia itu memiliki kisaran minimal 5 miliar rupiah sebulan. Kebayang nggak 5 miliar sebulan? Itu kalau dibeliin bakso, oh, banyak. Iya, soto Indonesia bisa makan ya. Di sini kita bisa berenang bakso, saudara-saudara ya. Nah, coba. Di sini anggaplah populasi 71%, anggaplah ada yang bekerja dengan penghasilan 1 bulan 5 juta. Nah, yang ini 5 miliar 1 bulan. Artinya, orang ini harus kerja berapa bulan? Biar sama penghasilannya. 1000 bulan, ya kan? 5 juta dikali 1000 bulan, 5 miliar. Nah, ini kerja 5.000 bulan, baru dapat sama dengan ini yang sebulan. Pertanyaan saya, ini adil nggak? Oh, nggak adil semua. Ini kerja sebulan 5 miliar, ini sebulan cuma 5 juta, ya kan? Adil nggak? Adil. Oh, ada yang bilang adil. Coba yang adil, boleh angkat tangan? Oke, siapa yang tahu, Pak? Namanya Bapak siapa? Rocky Hutapea. Oke, Pak Rocky. Kenapa adil, Pak? Sesuai dengan kinerjanya. Sesuai dengan kinerjanya. Iya, benar saudara-saudari. Jadi setiap orang itu punya kinerja yang berbeda. Satu contoh, kalian tahu pernah dengar perusahaan Google? Tahu ya, kalau kita buka internet itu pasti Google duluan gitu ya. Nah, kita mau cari apapun itu ada di Mbah Google katanya kan. Ya, semuanya ada di sana. Nah, di Google itu ada CEO, yaitu presiden direktur jabatan tertinggi. Itu punya gaji 1 bulan, tahu nggak berapa? 1 miliar rupiah 1 bulan. 1 miliar rupiah. Habis itu ada orang yang paling rendah di Google. Saya nggak tahu kerjanya persisnya apa, tapi dia punya penghasilan 1 bulan 5 juta rupiah. Oke. 5 juta rupiah sama 1 miliar rupiah. Sekali lagi, ini adil nggak? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang adil. Nah, ini adil saudara-saudari. Karena kenapa? Orang yang kerja 5 juta belum tentu bisa melakukan tugas yang si presiden direktur 1 miliar sebulan. Benar nggak? Nah, tapi yang 1 miliar ini bisa mengerjakan tugas yang ya. Artinya ini adil. Nah, habis itu ada data lagi seperti ini. Dari 100 orang paling kaya di dunia, 100 orang ya, paling kaya, 73 diantaranya adalah self-made. Self-made itu adalah usaha sendiri. Jadi awalnya dia miskin, jadi kaya raya. Dan sisanya 27 orang berasal dari warisan. Banyak orang bilang, oh, dari sukses itu harus lahir dari keluarga orang yang kaya. No, coba saya tanya, pernah nggak dengar orang yang awalnya miskin tiba-tiba jadi kaya raya? Pernah. Pernah juga nggak dengar yang awalnya kaya tiba-tiba jatuh miskin? Banyak kan? Artinya apa? Setiap kita itu sederajat, setiap kita itu punya kesempatan. Benar nggak? Nah, ketika saya tahu ini, wah saya bersyukur, ya kan? Artinya setiap kita punya kesempatan. Tuhan kasih kita kesempatan, benar? Tinggal kita yang mau pakai kesempatan ini atau enggak. Nah, oke. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita lahir tidak kaya, kita bersyukur. Kita punya peluang lebih tinggi untuk jadi orang kaya.
Amin ya, saudara-saudari ya. Benar ya? Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, ini dalam buku Passion, Profit, dan Power. Ini buku yang saya baca, saya dapat satu data yang saya sendiri shock gitu ya. Nah, hanya 5% orang yang menguasai 90% uang yang beredar di dunia. Jadi 5% manusia itu menguasai 90% uang yang beredar di dunia. Gila ya. Dan 95% orang itu berebut menguasai 10% uang yang beredar. Bayangkan, 90% uang yang beredar di bumi itu dikuasai oleh 5% orang doang. Sekali lagi kita tanya kan, kok bisa gitu kan. Nah, habis itu, jika total uang di dunia, kita totalkan semua, kita bagi rata ke setiap manusia yang masih hidup. Itu setiap orang dapat 2,4 juta US dollar. Kalau saya rupiahkan, kira-kira berapa, saudara-saudari? Ya, memang banyak ya. Anggaplah kurs dolar 10.000, boleh ya? Sekarang kan 13 ribuan. Anggaplah 10.000. Berarti berapa? 10.000 kali 2,4 juta. Iya, benar. 24 miliar. Jadi setiap kita itu dapat 24 miliar rupiah. Kalau uang itu dikumpulkan, dibagi rata, ya kan? Kalau orang Jawa bilang naknan, ya. Enak tenan, ya. Setiap kita dapat 24 miliar rupiah. Nah, tapi katanya komposisi kepemilikan itu akan kembali seperti angka semula dalam waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Coba. Uang itu dikumpulkan, kita bagi rata setiap manusia. 5 sampai 10 tahun itu akan kembali seperti semula. 5% kuasai 90%, 95% orang berebut 10%. Kita tanya dong, loh kok bisa gitu? Mengapa? Ya kan? Coba ada yang bisa bantu saya jawab nggak? Udah dirancang. Udah dirancang. Udah dirancang? Enggak. Kan uangnya udah kita pegang. Setiap orang dapat 24M. Tapi 5 sampai 10 tahun ini kembali seperti semula gitu. Ada yang bisa bantu saya? Oke, ini jawabannya cuma satu, saudara-saudari. Ini perbedaan pola pikir. Setuju ya? Ini perbedaan pola pikir. Jadi, orang yang kaya ketika megang uang, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia punya pola pikir yang benar. Nah, ini yang pengen saya bahas hari ini. Apa sih pola pikir orang yang kaya ini? Pola pikir orang menengah dan orang miskin. Nah, ketika kita tahu yang kaya ini harus gimana, kita punya pola pikir yang benar, seharusnya juga kita bisa ke sana. Saya kasih satu contoh ya, saudara-saudari ya. Ada satu orang namanya Evelyn Adams. Pernah dengar gak? Dia orang Amerika, ya. Dia pernah menang lotre itu di tahun 1985. Oke. Dan 1986. Jadi menang lotrenya 2 kali, 1985 dan 1986. Dari kedua kali menang lotre itu, dia mendapatkan uang senilai 70-an miliar rupiah. Ya kan? Nah, saya kasih tahu teman-teman jangan ikut-ikutan lotre gitu ya. Jangan ikut-ikutan. Karena kemungkinan menang lotre itu lebih kecil dibandingkan kesambar petir. Jadi kesambar petir itu lebih tinggi dibandingkan menang lotre. Nah, ini orang ini orang namanya Evelyn Adams, seorang wanita gitu ya. Menang 2 kali berturut-turut. Itu artinya kan apa ya? Orang Chinese bilang hoki lah ya. Hokinya gila banget, dapat 2 kali gitu kan. Nah, tapi teman-teman tahu nggak? Dia dapat 70-an miliar, kurang dari 10 tahun, malah jatuh miskin. Kok bisa? Dapat 70-an miliar, kalau kita bayangkan, banyak banget. Nah, ini kurang dari 10 tahun, habis. Contoh satu lagi, tahun 2000-an. Ini baru-baru ya. Namanya Michael Carroll. Dia orang Inggris, ya kan? Si Michael ini dapat lotre paling besar se-Inggris. Sekali menang, itu dapat 223 miliar rupiah. Banyak atau banyak? 223 miliar, ya kan? Ya, banyak ya kan? Kalau dibagi di sini, wah kita semua. Ya, 223 miliar. Sama, saudara-saudari, kurang dari 10 tahun, orang itu kembali miskin. Bahkan tahun 2013, orang ini ketahuan nyuri sandwich, nyuri roti di minimarket. Sedih nggak? Masuk penjara hanya gara-gara nyuri sandwich. Padahal dulu dapat 200-an miliar. Artinya apa? Uang tidaklah penting. Ya.
saya harus katakan itu. Uang itu nggak penting. Tapi yang penting itu adalah pola pikir kita bagaimana, dan kita punya skill nggak, kemampuan. Maka uang itu yang akan datang ke kita, gitu kan. Jadi, saudara-saudari, sini kita belajar bahwa ketika kita nggak punya uang saat ini, itu tidak masalah. Yang penting pola pikir kita benar dulu. Ya. Pola pikir kita benar, jalan kita benar, Tuhan juga kasih kok nanti. Amin ya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut? Oke ya, lanjut ya. Nah. Ini mengapa orang miskin semakin miskin? Ya, saya akan berusaha menjelaskan sejelas mungkin. Kalau ada yang bingung, boleh tanya langsung ya. Nah, mengapa orang miskin kok semakin miskin? Ini saya kasih gambaran, income ini penghasilan, saudara-saudari. Penghasilan, expense ini pengeluaran, ya kan? Nah, dia punya gaji. Kalau dia punya gaji, dia pasti pakai untuk apa? Makan, ya, minum, biaya sewa kos mungkin kan? Beli pakaian, transportasi, hiburan, ya, biaya anak sekolah, ya. Nah, orang miskin itu nggak punya aset dan liabilitas. Pertanyaannya, aset itu apa? Harta. Mobil aset apa bukan? Mobil? Aset ya. Rumah? Aset. Handphone? Oke. Bisa digadai ya. Oke. Ini saudara-saudari ya. Kita coba ubah pemahaman kita akan aset dan liabilitas. Boleh ya? Mobil kan aset, ya kan? Di sekolah kalau kita belajar kuliah S1, S2, S3 gitu ya. S-teller pun sekalian ya. Ya. Itu mobil juga aset, rumah aset, tapi sebenarnya bukan. Kita coba ganti konsepnya. Aset itu adalah sesuatu yang memberikan uang kepada kita. Oke? Jadi sesuatu yang memasukkan uang kepada kantong kita itu aset. Kalau kita punya mobil ini kita pakai, butuh cuci mobil, butuh biaya berservis, butuh keluar uang buat bensin, dia itu namanya liabilitas. Nah, jadi liabilitas itu adalah sesuatu yang membuat kita keluar uang dari dompet kita. Gampang ya? Aset kasih uang, liabilitas keluar uang. Nah, kita punya rumah sekarang. Rumah kita butuh bayar biaya listrik nggak? Butuh, ya kan? Mahal banget ya. Listrik, air, bayar semua. Butuh keluar uang, bayar pajak semua, ya kan? Nah, kalau rumah itu bikin kita keluar uang, artinya itu bukan aset. Itu liabilitas. Nah, jelas ya, saudara-saudari ya. Nah, kenapa yang miskin semakin miskin? Saya akan jelaskan. Karena gini, dia punya penghasilan. Dia juga punya pengeluaran. Biasanya, kalau misalnya merekanya uangnya makin banyak, belanjanya makin gila. Wow. Ya kan? Saya juga pernah ngerasain tuh. Dapat untung, belanjanya makin gila. Misalnya dulu handphonenya bagus gitu ya. Dapat untung lagi, handphonenya makin tipis, ya kan? Ya, ya. Nggak ada. Nah, jadi saudara-saudari, kita jangan pernah mempunyai pola seperti ini. Ya. Jangan punya uang, habis. Jangan punya uang, habis. Itu artinya kita seumur hidup, kerja dapat uang, langsung habisin. Butuh kerja lagi kan? Kerja lagi, habis lagi. Kerja lagi, habis lagi. Nah, ini mengapa miskin semakin miskin. Saya lanjut, boleh ya? Sampai sini dapat ya? Oke. Mengapa kelas menengah bergumul terus? Kenapa kelas menengah nih kok putar-putar di situ doang? Kok nggak naik-naik? Nah, ini alasannya karena di sini. Sama, dia tetap punya penghasilan, dia juga punya biaya makan, minum, ya. Biaya sewa, pakaian, transportasi, hiburan. Nah, bedanya dia punya lebih banyak uang untuk cicilan kartu kredit, cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah. Nah, ini makanya dia cuma di sana-sana doang. Punya penghasilan, mobilnya makin sport, ya kan? Makin sport katanya. Rumahnya makin lama makin besar, makin mewah. Nah, artinya apa? Dia kan butuh kerja terus untuk nyicil ini. Kapan dia semakin kaya, ya kan? Uangnya makin banyak, keluarnya juga makin gila. Benar ya, kalau saudari ya? Jadi kalau misalnya kita punya 10 juta sebulan, kita keluarkan 12 juta, ya miskin kita. Atau sebulan bisa ngasilin 100 juta. Tapi karena cicil rumah, cicil mobil, biayanya 120 juta, malah minus, ya kan? Malah nanti gadain, ya kan? Nah, terus kenapa banyak orang kelas menengah tiba-tiba bangkrut? Saya kasih contoh ya. Banyak orang yang misalnya direktur, manajer gitu ya, punya gaji, anggaplah 50 juta satu bulan. Ini contoh aja ya. Tiba-tiba 2-3 bulan bisa bangkrut. Karena gini, dia punya penghasilan 50 juta satu bulan.
Dia cicilin rumah, cicilin mobil. Anggaplah semua cicilan dia, biaya anak sekolah semuanya 40 juta satu bulan. Sisa 10 juta yang bisa dia tabung. Kalau misalnya tiba-tiba dia dipecat, di PHK, bisa nggak? Nah, ketika dia dipecat, siapa yang bayar cicilannya? Saya kan enggak. Ya. Saudari kan enggak. Dia tanggung sendiri. Benar nggak? Nah, makanya banyak orang nggak bisa maju karena ini. Uang makin banyak, keluar makin gila. Benar ya? Nah, jadi saudara-saudari kita jangan punya pola pikir yang seperti itu. Nah, sekarang kita belajar. Kenapa yang kaya semakin kaya? Mau? Ya. Karena gini, saudara-saudari. Sama, tetap gaji dia tetap butuh hidup ya kan. Cuman biasanya mereka hidupnya dengan sangat sederhana. Dompetnya naik kelas, ya kan? Tapi dia yang lain belum naik kelas gitu, tetap aja sederhana gitu kan. Nah, dia nggak beli liabilitas, dia nggak langsung beli mobil, nggak beli rumah, tapi dia beliin aset. Nah, di sini saya bisa kasih contoh, misalnya dibikin bisnis gitu loh, dibikin usaha, dapat uang lebih, nggak langsung dihabisin, tapi dibikin usaha lagi, akhirnya makin besar, makin besar. Nah, rata-rata yang saya ketemu, saudara-saudari, itu ya orang yang sukses, biasanya pasti kayak gini konsepnya. Dia nggak langsung habisin uangnya buat beli ini itu, tapi diputar dulu, dibikin usaha, ya kan? Awalnya 1 jadi 2, 2 jadi 4, tapi gaya hidupnya tetap sama. 4 jadi 8. Nah, ketika udah semakin besar, baru bolehlah dia nikmatin sedikit penghasilannya untuk beli apa misalnya. Nah, kebanyakan orang saudara-saudari, misalnya ya, uangnya cuma 80 juta, contoh. Ini banyak banget di Indonesia. Uangnya cuma 80 juta, berani cicil mobil 100 juta. Itu kan cicil utang, cicil duit, bener ya? Mobil 100 juta sekarang kita beli, 5 tahun lagi jadi berapa? Nah, artinya dia cicil sesuatu yang nilainya turun. Buat apa ya kan? Makanya itu nggak kemana-mana gitu. Jadi kita jangan punya pola pikir yang seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, saudara-saudari? Ada. Oke, boleh, silakan Pak. Namanya siapa Pak? Pak Saryono. Saudara saya. Oh, oke. Pak Saryono gimana? Kalau dalam keluarga, anak kaset juga. Saya jawab juga bingung Pak ya. Coba nanya sekali lagi Pak, apa pertanyaannya? Kalau dalam keluarga, saudara, Iya. itu merupakan aset, anak merupakan aset. Iya. Kalau dalam keluarga, anak itu aset atau bukan? Nah, setahu saya Pak ya, makhluk hidup itu nggak termasuk aset Pak. Setahu saya ya. Nah. Begini, saudara. Kan sering kali Ah. saudara istri anak. Anak itu celengan katanya. Iya, iya. Anaknya yang ini Pak ya? Iya. Ibunya yang ini ya? Iya. Dulu kita pernah sempat kenalan ya? Pernah, udah lama. Ya, ingat ya Bu ya? Iya, mantap. Ingat ya? Ya. Jadi susah juga ya saya ngomongnya ya. Aset atau liabilitas tergantung anaknya juga, benar ya? Kalau anaknya minta duit terus ya kan, ya mungkin liabilitas. Tapi tergantung. Kalau misalnya dia udah dewasa, bisa ngasihkan uang, mungkin bisa sebut aset. Ya, tapi selama saya biasa diundang jadi pembicara, saudari, ini pertanyaan paling keren. Tepuk tangan dong buat Mas Saryono. Sampai saya bingung nih jawabnya gimana ya. Oke. Ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut? Oke, Pak. Namanya siapa, Pak? Nama saya Budi. Pak Budi. Oke. Pak Budi, iya. Saya mau bertanya, misalnya saya dapat warisan, ya, itu merupakan aset bagi saya atau enggak? Dan saya mendapatkan warisan tersebut, ini kan duniawi, ya kan? Saya banyak mengetahui ada penipuan, ada apa-apa di bidang wirausaha dan berdagang sebagainya. Sudah itu saya takut, warisan itu saya mau dipergunakan untuk bertambah atau saya matikan seperti mendapatkan seekor burung, saya pegang kuat takut mati, pegang dingin takut terbang. Jadi saya bingung. Dan saya membaca firman Tuhan tentang warisan tersebut, yang ada yang ditanam, ada yang diusaha, 1 jadi 2. Apakah saya mau bertanya ini boleh nggak termasuk aset itu warisan? Oke. Terima kasih Pak Budi. Wah, pertanyaannya bagus banget ya.
Saya sampai bingung juga jawabnya gimana. Oke, jadi gini Pak Budi, kalau dapat warisan itu aset atau liabilitas? Kalau dapat warisan, dapat uang, itu sudah jelas aset, benar ya? Tapi sekarang tergantung bagaimana kita mengelola uang ini. Nah, tadi Pak Budi bilang banyak risiko, benar. Semua hal di dunia ini ada risiko, benar. Kita duduk di sini aja ada risikonya. Ya, duduk di sini ada risiko. Contohnya apa misalnya? Risikonya kecil, tapi kemungkinan terjadinya besar. Ya. Contohnya apa ya? Sorry ya. Mungkin teman sebelah Anda kentut. Ya. Jadi risikonya apa? Anda cium bau kentut saudara-saudari sebelah Anda. Nah, itu mungkin terjadi? Mungkin ya. Nah, ada risiko lain. Risikonya besar terjadi. Risikonya terjadi besar banget, tapi kemungkinan terjadinya kecil. Kita duduk di sini, tiba-tiba ada pesawat jatuh. Mungkin nggak? Mungkin. Pernah masuk berita ya, benar ya? Di rumah tiba-tiba pesawat jatuh. Tiba-tiba mati gitu. Jadi apapun yang di dunia ini itu ada risiko. Sama hal dengan dunia investasi, dunia bisnis entrepreneur. Nah, saya kan juga bangun bisnis. Jadi saya tahu nih konsep risiko. Risiko, saudara-saudari, setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang buka bisnis restoran, bagi dia untung banget. Ada orang yang katanya bisnis restoran, katanya ini mengerikan banget. Nah, kata Warren Buffett ini adalah salah satu orang paling kaya di dunia. Kekayaannya ribuan triliun. Dia pernah nyumbangin kekayaan dia 300 triliun kepada orang yang membutuhkan. Bayangkan, 300 triliun disumbangkan gitu aja. Dia pernah bilang, risiko adalah ketidaktahuan apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak tahu kita lakuin apa, itu risiko. Jadi kalau misalnya kita bisnis, sebelum bisnis, kita kuasain dulu. Bisnis ini jalannya gimana? Cara untungnya gimana? Cara marketingnya gimana? Cara ngelolanya gimana? Maka risikonya akan makin kecil. Benar ya? Nggak usah jauh-jauh deh ngomong bisnis, kita ngomong naik motor deh. Kalau tidak pernah belajar naik motor, langsung naik motor, langsung tancap gas, kira-kira berapa persen orang itu nabrak? Kalau bisa 200%, benar ya? Nah, kok bisa? Ya karena belum pernah belajar. Nah, tapi orang ini udah belajar motor ya kan? Udah pernah ikut seminar cara naik motor gimana? Contoh ya. Baca buku cara naik motor gimana? Dia udah sungguh-sungguh belajar. Terus dia naik motor. Masih mungkin nggak dia nabrak? Masih mungkin. Tapi kemungkinannya? Kecil. Nah, sama dengan bisnis, usaha itu juga sama. Kalau misalnya kita benar-benar kuasain, belum tentu loh, ya kan? Tapi kecil. Makanya itu dalam dunia keuangan itu ada yang namanya meminimaliskan risiko, mengecilkan risiko. Caranya gimana? Yaitu mengelola uang kita. Di sini tidak ada bahannya, saudara-saudari, tapi apakah harus saya jelaskan itu? Harus ya? Oke, saya nggak ada bahannya, saya akan jelaskan sebisa mungkin ya. Jadi itu tentang pengelolaan uang. Maksudnya apa? Ketika kita punya penghasilan, biar gampang dihitung, anggaplah 10 juta sebulan. Biar hitungnya gampang ya. 10 juta sebulan, kita harus bisa kelola uang kita. Namanya alokasi. Misalnya 40% untuk biaya hidup. 10%, ya makasih Pak ya. Makasih. Bisa nggak? Taruh bawah aja. Nah, bisa tadi 10 juta ya. Anggaplah biaya hidupnya 40%. Berarti berapa? 4 juta. Jadi ketika dia masuk uang 10 juta, 4 juta khusus buat biaya hidup. Nggak boleh lebih, kalau bisa nggak boleh kurang juga, habiskan gitu loh. Jadi kita juga enak ya kan, punya penghasilan kita habiskan 4 juta. Masih ada sisa 6 juta, benar? Nah, 6 juta ini kita bisa atur, saudara-saudari. Misalnya saya buat biaya pendidikan, saya buat baca buku lagi, biar kita tambah pengetahuan. Karena ingat tadi, risiko adalah ketidaktahuan apa yang kita lakukan. Jadi kita belajar dulu, ya kan? Belajar dulu. Terus ada biaya hiburan. Misalnya kita bisa atur 10% untuk biaya hiburan. Jadi ketika kita keluar uang buat hiburan, kita nggak ngerasa sakit gitu. Aduh, uang ini kita keluarkan. Tapi sudah jelas setiap bulan kita punya uang 1 juta buat hiburan. Nah, jadi dengan kayak gini kita teratur. Dari 100%, 20% buat bisnis. Berarti kan 2 juta. Nah, 2 juta ini kita boleh coba-coba untuk usaha. Ternyata bangkrut, rugi. Kita cuma rugi 2 juta. Bukan semua uang kita. Kenapa banyak orang bisa sampai bangkrut total? Karena mereka nggak punya hitungan ini. Dia nggak punya, bahasa Inggrisnya money management. Dia nggak bisa mengelola uang ini gitu. Nah, itu yang bahaya gitu. Makanya dia punya penghasilan, dihajar. Punya bisnis, tambah utang. Ketika risiko terjadi, habis udah. Nah, dengan cara seperti ini, saudara-saudari, percaya sama saya, ini akan aman. Karena saya sudah praktikkan ini 8 tahun.
Saya bangkrut rugi, ya nggak apa-apa, saya masih bisa hidup, masih bisa uang jalan-jalan, masih enak gitu ya. Nah, jadi saudara-saudari ini kan satu pengetahuan, saya harap bisa jadi satu tindakan untuk setiap kita. Amin ya. Oke. Boleh saya lanjut ya? Oke. Tadi saya kan bicara tentang pola pikir. Pola pikir orang miskin gimana, orang menengah gimana, orang kaya gimana. Sekarang tergantung kita memilih. Kita memilih pola pikir yang mana. Benar? Nah, saya harap teman-teman milih pola pikir yang ini. Punya penghasilan, jangan langsung habis. Ya, itu kesimpulannya yang poin pertama. Dan yang kedua, saya pengen bahas tentang karakter. Nah, saya bahas karakter ini, kita bicara karakter, saudara-saudari, at the end, maksudnya di akhir, kita pasti lebih baik bicara karakter manusia Allah itu sendiri. Yaitu Tuhan Yesus Kristus gitu. Kalau kita bicara karakter manusia, manusia nggak ada yang sempurna. Benar ya? Nah, jadi yang pertama apa? Kita harus mempunyai karakter kesanggupan untuk tidak mengeluh. Amen. Bedanya apa sih? Orang yang misalnya kaya dan enggak gitu ya. Katanya orang yang misalnya susah gitu ya, itu mereka suka mengeluh. Ada masalah apa suka mengeluh. Kita jangan menjadi pribadi yang suka mengeluh. Saya jujur, saya juga dulu mengeluh kok. Saya suka mengeluh, misalnya naik mobil macet di tol, ngeluh. Seharusnya dengan kita mengeluh, ketika kita ingin mengeluh nih, kita harus mengucap syukur. Amin. Langsung cepat-cepat mengucap syukur, saudara-saudari. Jadi, karena dengan kita bersyukur, artinya kita bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Maka Tuhan pasti mengizinkan kita untuk mendapatkan lebih, benar ya. Karena kalau misalnya saat ini kita punya, kita masih ngeluh sana sini, ya setan aja enak sama kita, benar ya. Setan aja males liatin kita. Jadi dulu nih misalnya saya naik mobil macet, saya ngeluh, aduh macet. Saya ngeluh gitu juga nggak bisa bikin mobil saya makin cepet, benar nggak? Lebih baik Tuhan saya bersyukur, saya masih punya mobil. Kalau saya nggak macet, artinya kan nggak punya mobil, benar nggak? Ya, saya masih punya mobil, saya masih punya pekerjaan, saya punya tujuan, makanya saya kena macet di tengah jalan. Nah, jadi banyak hal yang kita syukuri. Karena teman-teman, kalau kita menjadi karakter yang suka mengeluh, semua hal kita bisa keluhin kok. Contohnya, nggak punya anak, kita mengeluh. Punya anak, mengeluh juga. Ya, benar ya? Iya. Punya mobil misalnya. Nggak punya mobil, mengeluh nggak? Mengeluh ya kan? Nah, punya mobil, bisa mengeluh juga. Aduh, nabrak dikit, ya kan? Aduh, ban pecah. Semua hal bisa dikeluhin. Artinya apa? Kita jangan menjadi karakter yang mengeluh. Nah, ini ada satu firman, saudara-saudari, kita baca sama-sama. 1 Petrus 2:23 ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia di sini mengacu kepada siapa? Tuhan Yesus. I-nya huruf besar ya. Jadi Tuhan Yesus dicaci maki, tidak punya salah, tidak punya dosa, dicaci maki, disalahkan, tapi Dia tidak mengeluh, saudari. Kita harus punya karakter yang seperti ini, yang seperti Kristus kita gitu, yang hidup di dalam diri kita. Apapun kondisinya, apapun situasinya, seburuk apapun, kita harus belajar untuk mengucap syukur dengan keadaan seperti itu. Amin. Saya bahkan dulu juga pernah bangkrut gitu ya. Saya juga harus mengucap syukur. Jangan kita malah mengeluh sana sini. Kenapa saya mengucap syukur? Tuhan Yesus itu punya rencana yang jangka panjang. Kita nggak tahu rencana Tuhan apa ke depannya, ya kan? Dulu ketika saya bangkrut, saya sedih, saya nangis, jujur aja. Cowok juga bisa nangis, saudari, ya kan? Karena masih muda gitu kan, bisnis udah kerja keras, ini malah rugi gitu ya. Nah hari ini, setahun terakhir ini, saya sangat bersyukur bisnis itu tidak berjalan dengan baik. Karena kenapa, saudari? Saya punya pergaulan partner bisnis saya, teman-teman yang bisnis bareng. Itu apa maksudnya pergaulannya tidak baik lah gitu ya, mainnya misal ke klub, minum gitu ya, yang nggak benar gitu loh. Jadi saya mikir, wah kalau saya bareng mereka dan saya sukses, saya bisa aja kepengaruh sama mereka, benar ya. Nah ini karena gagal, ini Tuhan justru sengaja nih bikin bangkrut biar saya tidak bareng mereka dan saya tidak ditarik oleh hal-hal dunia. Karena mereka itu saya bukan ngomongin mereka, saudara ya. Ini maksudnya keputusan kita untuk memilih dalam pergaulan. Karena pergaulan itu sangat mengubah kita. Sangat mengubah kita. Apalagi anak muda gitu ya. Anak kecil sangat mengubah. Kita misalnya nggak pernah ngomong kotor, bergaul dengan orang yang ngomong kotor, jadi ikut-ikutan ngomong kotor. Nggak pernah ngerokok, bergaul sama orang yang merokok, jadi ikut-ikutan merokok. Makanya pergaulan itu sangat bahaya. Ya. Jadi, saat itu saya sangat sedih, tapi sekarang saya sangat bersyukur. Ya.
Jadi percayalah, Tuhan Yesus pasti punya rencana jangka panjang. Kita tidak akan pernah tahu, benar? Tapi kita harus percaya. Amin. Oke. Yang kedua, kesanggupan untuk menjadi miskin. Kita boleh baca sama-sama ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini ditulis oleh Paulus, ya. Dia mengatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi saudara-saudari, kita juga harus sanggup untuk menjadi miskin. Semua orang bisa hidup kaya kan nyaman. Tapi tidak semua orang bisa hidup miskin. Artinya apa? Hidup miskin itu adalah kelebihan. Ini papa saya ngomong. Katanya hidup miskin itu adalah kelebihan. Karena keadaan papa saya saat itu memang sangat buruk gitu ya pas dia kecil. Bahkan saking miskinnya keluarga papa saya dulu ya. Dia punya adik, nggak ada uang, itu dikasih ke orang di Hong Kong gitu ya. Saking parahnya nggak bisa makan gitu loh. Jadi papa saya bilang ke saya, kamu bersyukur punya ayah pekerja bengkel. Papa saya dulu pekerja bengkel. Karena kamu pernah ngerasain gimana hidup susah. Jadi kamu bisa bersyukur, ya kan? Kalau misal kita dari lahir hidupnya nyaman-nyaman misalnya, terkadang nggak tahan banting, saudara-saudari, ya kan? Tapi kembali lagi kepada orang itu. Jadi kita harus sanggup untuk hidup miskin, sanggup untuk miskin. Karena ketika kita sanggup dan dengan keadaan yang miskin kita masih bisa bersyukur, saudara-saudari, Tuhan tidak akan segan-segan, ya kan, memberi kita. Amin ya. Amin. Saya lanjut ya. Kesanggupan untuk menjadi kaya. Nah, kesanggupan untuk menjadi kaya ini juga sama. Banyak orang yang ketika dia miskin, tiba-tiba jadi kaya, nggak tahu itu bisnisnya berhasil, sukses, mereka juga bisa makin negatif gitu loh. Pasti pernah dengar ya, orang yang tiba-tiba punya banyak uang, malah makin berantakan. Ketika dia miskin, sama istrinya setia gitu misalnya. Tiba-tiba punya uang, istrinya nambah 3, ya kan? Apalagi nyari istri yang part-time, saudara, paruh waktu, aduh bahaya, ya kan? Jadi kita juga harus sanggup untuk jadi orang kaya. Kita harus tanya sama diri kita. Misalnya, keadaan saya saat ini, apakah saya masih bisa positif gitu? Apakah saya masih bisa mengontrol semua ini? Kalau misalnya dalam keadaan kita susah, kita nggak bener, gimana kalau jadi kaya? Bener nggak? Makanya harus tanya sama diri kita. Sekarang kita sudah bener belum? Ya kan? Kalau belum benar, gimana Tuhan berkati kita lebih besar? Nanti makin parah, bener ya? Nah, jadi kita tanya sama diri kita doa sama Tuhan. Oh Tuhan, saat ini saya benar apa enggak ya? Saya sudah positif atau negatif ya? Kalau memang saya masih berdosa, Tuhan, masih banyak negatifnya, Tuhan buat saya jadi orang yang lebih baik. Buat saya lebih benar ya? Nah, jadi kalau misalnya kita sudah siap sanggup untuk jadi orang kaya, nanti juga Tuhan sanggup kok bikin kita jadi orang yang kaya. Karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Benar ya, saudara ya? Amin. Nah, kita lanjut bersandar kepada Tuhan. Nah, tadi poin pertama kita belajar tentang pola pikir ya. Pola pikir. Yang kedua, karakter. Kita jangan mengeluh, ya kan? Jangan pernah mengeluh, selalu bersyukur setiap saat. Kita juga belajar harus sanggup untuk menjadi orang miskin dan sanggup untuk menjadi orang kaya. Ya. Nah, saya bicara tentang sekarang bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan bukan bersandar kepada uang. Kenapa jangan bersandar kepada uang? Karena uang itu berubah-ubah. Dulu pas saya sekolah, bawa uang Rp1.000 ke sekolah, wah saya udah merasa paling kaya di sekolah. Rp1.000 dulu udah bisa beli makan sup, makan minuman, beli cemilan, lengkap, lapar, kenyang. Sekarang Rp1.000 dapat apa? Rp1.000 nggak dapat apa-apa, bener ya? Nah, artinya kita jangan bersandar kepada uang. Uang berubah-berubah. Sekarang pegang 10 juta, mungkin ngerasa banyak. 10 tahun lagi, 10 juta mungkin hilang gitu ya, jadi kecil gitu. Mungkin kayak 2-3 jutanya saat ini. Jadi uang itu selalu berubah gitu. Tapi hanya Tuhanlah yang pasti. 2000 tahun yang lalu sama yang saat ini, Tuhan kita itu pasti. Tidak pernah berubah. Selalu baru setiap hari. Amin.
Ya, jadi kita bersandarlah kepada Tuhan, bukan bersandar kepada uang. Ya. Habis itu jangan menganggap kita pemilik uang. Oh, sorry. Saya belajar ini dari Pak Joshua ya. Saya kan biasa di hall 3 di sini. Saya di sesi 2 ya. Jangan menganggap kita pemilik uang. Maksudnya apa? Maksudnya karena kita bekerja gitu ya. Kita kerja Senin sampai Jumat pagi sampai malam, kita dapat gaji penghasilan. Kita ngerasa uang ini punya kita, benar nggak? Sebenarnya enggak. Uang ini adalah milik Tuhan. Tuhan mengizinkan kita untuk memegang uang itu, untuk mempercayai kita mengelola uang itu. Ya, benar ya. Jadi artinya uang ini milik Tuhan. Tuhan hanya menitipkan kekayaan kita hari ini untuk kita. Oke. Nah, kita sebagai pengelolanya, kita sebagai bendahara Tuhan. Jadi sekali lagi, kita adalah bendahara Tuhan, kita bukan pemilik uang. Nah, pertanyaannya, kita kan bendahara Tuhan. Bendahara tugasnya apa? Menghitung uang, mengelola uang, benar ya? Nah, nggak mungkin dong kita jadi bendahara Tuhan kalau uangnya nggak ada misalnya. Itu bukan bendahara, benar ya? Bendahara pasti ngurus uang ya. Nah, jadi jangan pernah nganggap pemilik uang, tapi nganggaplah uang ini dari Tuhan. Kalau kita ngelola sungguh-sungguh, ketika kita mau keluar apa, kita doa dulu sama Tuhan. Tuhan, ini boleh nggak? Karena ini kan milik Tuhan, benar nggak? Percaya sama saya, teman-teman, saya sudah praktekkan. Tuhan pasti turun tangan. Tuhan pasti turun tangan. Karena kita menganggap uang ini miliknya. Ya kan? Karena ini miliknya, Tuhan juga pasti ini pengen jadi berkembang. Ya kan? 1 jadi 2, jadi 5, ya kan? Jadi 100, 1000. Amin? Oke. Saya lanjut, jangan menganggap memberi sama kehilangan. Nah, saya dulu sorry karena anak muda gitu ya, selalu mikir, saya tahun depan saya harus untung berapa nih? Saya tahun depan harus untung berapa M nih, ya kan? Mikirnya uang terus. Sebelum saya sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya. Memberi selalu merasa hilang. Kita memberi selalu ngerasa hilang. Sebenarnya nggak hilang, saudara-saudari. Ketika kita nanam bibit, itu jatuh ke tanah, kayak hilang, benar ya? Seperti hilang. Padahal enggak. Kalau kita rajin siram, kita rajin mupukin, gitu ya. Itu suatu hari akan jadi pohon yang akan menghasilkan buah yang banyak untuk kita. Jadi, fokus kita adalah memberi. Bagaimana kita bisa menuai kalau kita tidak pernah menabur? Ya. Jadi hidup kita saat ini harus menjadi saluran berkat untuk orang sekitar kita. Ya, fokus beri, jangan selalu fokus terima. Ya. Saya kasih contoh misalnya baru seminggu terakhir saya nulis satu buku, judulnya Invest Production gitu ya. Buku ini baru saya launching, baru saya keluarkan secara umum belum 1 minggu lah, baru 5 hari ya, 5 hari. Nah, yang baca buku itu sudah 1000-an orang. Saya kasih secara gratis, saudari. Awalnya saya mau jual itu buku. Satu buku misalnya 100.000. 100.000 kalian 1000 itu sudah 100 juta rupiah. Cuma jual buku doang, ya kan? Nah, cuma saya mikir, saya doa sama Tuhan. Tuhan, ini sepertinya saya jangan kenakan biaya gitu ya. Saya kasih gratis aja ke anak-anak muda di Indonesia gitu ya. Saya sering bisa diundang jadi pembicara di universitas, kan banyak anak muda. Nah, saya bagikan buku itu secara gratis. Nah, dengan saya bagian buku itu secara gratis, itu kan artinya saya memberi ya. Saya malah menuai lebih banyak. Malah banyak kenalan sana-sini, dikenal gitu ya. Malah lebih banyak peluang gitu ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi artinya kita harus beri dulu, baru kita bisa menuai. Nah, ini kita baca sama-sama. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sekali lagi ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Artinya apa? Kita harus menabur banyak, agar kita menuai banyak. Boleh nggak kita menabur sedikit? Boleh aja gitu ya, sama menabur. Tapi dapatnya juga sedikit, ya kan? Nah, maka kita harus fokus menabur banyak, agar bisa dapat banyak. Saudari, ini yang ingin saya bahas hari ini, saya harap bisa sangat bermanfaat ya untuk saudara-saudari semua ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Ada pertanyaan nanti boleh tanya sama saya di belakang panggung ya. Oke. Terima kasih, Tuhan memberkati.